Halo teman-teman, makasih sebelumnya udah menyempatkan nonton videoku yang sangat sederhana ini. Teman-teman, ini adalah dua jenis pupuk, semuanya bikinin sendiri, dan kalian nggak perlu mengeluarkan uang Rp1 pun. Kalau embernya sih ya beli ember bekas, airnya pakai terserah, air hujan, air sumur, air cucian beras, air bekas cucian ikan atau ayam, boleh, bebas. Modal utamanya itu adalah sampah buah-buahan, contohnya ini kayak kulit pisang, buah busuk, jambu busuk, sawo, jagung, beras, nasi, ya, yang penting bukan daun. Nah, yang seperti ini fungsinya untuk mempercepat munculnya buah pada tanaman. Bisa juga untuk, ya, kalau misalkan udah buahnya banyak, ya, setiap hari disiram ini, maka pertumbuhan buahnya akan cepat besar. Oke. Ini kalau kita ngumpulin buah-buahan dulu. Cara bikinnya sangat gampang banget. Nanti tak jelasin. Kesini dulu. Yang ini adalah pupuk amburadul campur. Jadi ini sampah yang tidak terpilih, maksudnya nggak dipilih, bebas ini ya, dimasukin apa saja ya. Itu di sana ada katak yang beracun, tadi aku pukul mati, biawak ya, di plites mobil waktu aku olahraga sepedaan ya, pagi-pagi gitu, plites aku bawa pulang karena biawak itu haram, jadinya nggak boleh dimakan, tapi boleh diolah menjadi asam amino. Ada daun pepaya yang warnanya kuning, aku masukin, ada buah, terus ada apalagi sih, kemarin bunga mawar ya yang udah jatuh-jatuh itu, terus kulit jeruk nipis, terus daun murbei. Pokoknya ini campur aduk, yang ini tanpa mikir, kalau ini masih dipikir. Yang penting bukan daun sama batang, jadi hasil dari biji, hasil dari buah, kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, dua-dua kalau ini fungsinya itu untuk paket komplit. Jadi kalau tanaman kalian itu ingin buahnya lebat, maka nggak bisa cuma dikasih pupuk buah doang, kan nggak bisa. Ya pasti daunnya harus dilebatkan, iya kan? Daunnya kalau lebat, hijau, subur, daun itu kan kunci tanaman juga ya untuk fotosintesis. Jadi kalau daunnya nggak sehat, fotosintesisnya terhambat, maka kalian kasih pupuk buah pun percuma. Ya nggak percuma juga sih, maksudnya ya kurang mantep lah gitu. Jadi kalau ngasih itu ya ibarat makan itu 5 sehat 4 sempurna. Kebalik. Ya itulah pokoknya ya lengkap. Jadi daunnya kuat, akarnya kuat. Nah, nih ada satu nasihat dari petani sukses ya. Ini tak sampaikan di sini juga. Jadi sebelum aku jelasin bikinnya ini gimana, tak kasih ini nasihat juga ya dari petani sukses. Akar tanaman itu sangat penting. Gimana caranya agar akar tanaman itu cepat kemana-mana gitu. Karena kan yang cari makanan kan akar ya, cepat kemana-mana. Teman-teman kumpulin aja akar, pokoknya rumput atau apapun ya, ambil akarnya, terus direndam seperti ini. Maka ketika cairan itu kalian siramkan ke pohon pepaya misalkan, maka pertumbuhan akarnya si pohon pepaya itu akan sangat keren. Jadi kunci pertama itu akar. Kalau akarnya udah, misalkan pohon pepaya nih ya, akarnya sudah nyampe dalam, nyampe kemana-mana, maka ketika musim kemarau pun dia itu akan nggak perlu disiram lagi gitu loh. Karena akar itu kan tempat menyimpan air juga gitu, tempat menyimpan air. Jadi ketika hujan maka akar ini semakin kemana-mana kan. Nah artinya itu air yang terkandung di dalam akar yang banyak itu tuh kayak ditampung gitu loh. Jadi waktu apa namanya, istilahnya apa ya,
Akar itu keren banget, pokoknya akar itu penting banget. Semakin satu pohon akarnya kemana-mana, semakin bagus nanti buahnya. Oke, cara bikinnya kalian hanya butuh waktu 10 detik doang buat bikinnya. Pasti paham. Manfaatkan bakteri fotosintesis. Jadi taruh ini semua bahan, kasih air, ya airnya tadi udah aku jelasin kan. Taruh di tempat yang panas. Semakin panas akan semakin cepat hancur. Beres. Kalau udah hancur, unsur haranya itu siap disiramkan ke pohon. Ini misalkan aku punya pohon pepaya, ntar tak kasih lihat ya. Pohon pepayanya itu jarak 1 meter dari pohon. Simpel banget kan? Tuang. Kalau terlalu dekat, pohon pepayanya bisa mati. Selain mati, kalau misalkan nggak mati, nanti penyerapan nutrisinya itu nggak maksimal. Kenapa mas? Karena kaliptra atau ujung akar yang menyerap unsur hara itu letaknya enggak di dekat pangkal ya, di sekitar 1 meteran. Jadi jangan salah ya. Terus nggak perlu dicangkul-cangkul ya, dilihat dulu kaliptranya di mana, itu nggak usah. Ntar malah kepotong-potong, malah mati pohon pepayanya itu. Pohon pepaya itu sensitif banget, kalau terkena goresan atau luka di akarnya tuh sensitif banget. Itu misalkan pohon pepaya. Terus ini kapan mas ini pemakaiannya? Jadi sebenarnya teman-teman bisa cek ya, kalau airnya udah berubah warna, berarti itu tuh sebenarnya udah bisa dipakai untuk nyiram setiap hari. Memupuk tanaman itu yang paling bagus itu setiap hari, bukan 1 bulan sekali, setiap hari, tapi sedikit gitu loh. Kalau aku ini contoh langsung ya, ini kan ada 2. Jadi ini yang satu aku panen saat ini, jadi akhirnya aku habisin ya, aku tuang di tanah ya dekat pohon pepaya. Satu ini ya, langsung aku isi lagi. Jadi aku tuh di sana juga ada tampungan air hujan, jadi air hujannya tertampung di wadah gitu, terus aku tuang ke sini ya kan, dibiarkan. Besoknya pakai yang ini disiramkan juga, masukin air hujan lagi. Dan ini ditempatkan di tempat yang panas, dua-duanya ini. Semakin panas akan semakin mantap pokoknya. Nah, terus siapa sih yang mengurai ini bahan gitu? Namanya bakteri fotosintesis. Ya, bakteri fotosintesis itu nggak perlu beli. Selama kalian memberi makanan atau memberi sampah, memberikan air, taruh di tempat yang panas, itu pasti akan berkembang biak tuh. Jadi bakteri fotosintesis itu juga ada di mana-mana. Cuma kalau nggak kena cahaya matahari, maka dia nggak akan tumbuh dengan pesat gitu loh. Di mana-mana tuh ada, bibitnya itu di mana-mana ada, di air manapun pasti ada. Nah, kalau ada yang bilang harus dikasih starter, coba kalian tantang, bawa sedikit airnya, disuruh di lab ya, nanti bayar. Tapi ya kalau nge-lab kan kayak gini tuh bayar, bisa nyampe 800.000 kalau kalian nggak percaya. Nah sekarang ini percaya atau nggak percaya ya, maksudnya lihat bakterinya atau nggak lihat, itu kan nggak ngaruh selama kalian menyiramkannya. Terus pohon kalian subur makmur, ya mau lihat bakteri fotosintesisnya ada atau nggak ada ya, nggak kepo lah misalkan, ya kan sama-sama ini kan, apa namanya itu, tetap subur. Nah yang kalian makan kan ini nanti hasilnya kan. Se tempatnya tuh panas, jadi aku males nanti semakin gosong. Coba deh di zoom. Barusan ada burung yang nyasar. Kaget aku. Nah itu teman-teman, ini pohon pepaya ini nggak pernah makan pupuk kimia sama sekali, jadi semuanya olahan. Ini kalau di kamera tidak terlalu jelas ya warna hijaunya, tapi kalau teman-teman lihat langsung itu tuh warna hijaunya tuh sangat kelihatan teman-teman. Kemarin ada
petani pepaya itu sampai ini, wah ini daunnya kok keren banget ini gitu. Dan itu alhamdulillah teman-teman, bunganya itu bagus. Pokoknya itu kan lagi belajar berbuah kan ya. Terus kecepatan buahnya itu juga cepet banget gedenya, tambahnya itu. Dan gini teman-teman, kalau teman-teman ya misalkan ada YouTuber yang bilangnya bagus-bagus tapi dia jualan, nah itu masih ada bahasa marketingnya. Tapi kalau aku nggak jualan sama sekali ya teman-teman ya, aku hanya berbagi ilmu gitu doang, nggak peduli lah, karena kan nggak jualan. Kalau nggak jualan biasanya ya katanya sih, kalau nggak jualan terus bagi ilmu itu katanya sih orang jujur gitu. Kalau kalau misalkan nih ada buah-buahnya bagus, pakai ini ya gitu, suruh beli. Nah itu biasanya editan gitu. Maksudnya tuh ada maksud tersembunyi gitu loh. Ya wes gitu aja, makasih. Mohon maaf lahir batin.